sahabat-sahabat semesta, how are you? Baik with Ananda in this new video. Hai guys, apa kabar? Sesuai request, banyak yang minta reading karir dan juga cinta ya. Jadi ini aku gabung yang akan datang selanjutnya di percintaan dan perkariran. Ya, kemarin aku istirahat dulu karena akhirnya aku kena Omicron juga guys. Ya, yang tahun lalu belum kena COVID akhirnya kebagian juga di keluargaku. Tahun ini pada kena Omicron. Aku ketularan dari ponakanku dan juga adik aku VJ. But now aku sudah lebih segar. Aku mau minta maaf kalau nanti di reading aku masih akan mungkin ada batuk-batuknya atau agak ngos-ngosan. Minta maaf ya. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik dan lebih nyantai bawainnya supaya enggak terlalu kelelahan. Oke guys, di sini ada 3 pilihan untuk energi, karir, dan cinta yang akan datang padamu. Sebelum aku masukkan indikatornya, coba fokus, percayakan sama intuisi kamu. 1, 2, 3, bisa suara, bisa kedengeran, bisa kelihatan, bisa kerasa. Ya. Nah, untuk teman-teman yang butuh bantuan lebih tajam lagi supaya milihnya tepat, aku akan masukkan kristal. Kalau ketarik 2, no problem karena ini sifatnya umum. Ya, kalau spesifik kamu harus cari tarot reader secara pribadi, bacain kasus kamu ya. Ini ambil aja baiknya, buang buruknya. Alright, sekarang kita masukkan indikator kristalnya. Tada! Ini sudah ada bantuan kristalnya. 1, 2, 3. Sudah ada tumpukan pile di sini dari deck yang berbeda-beda. Coba, mana yang paling menarik kamu? Aku deketin sekarang. Untuk pile 1 ada onyx. Sorry, agate. Maaf ya, aku nggak hafal-hafal. Terlalu banyak nama kristal. Ilmu baru soalnya. Ini grey agate. Oke. Yang kedua ini ada amazonite. Oke. Yang ketiga ini ada citrine. Kalau butuh waktu, silahkan pause dulu dan fokus. Boleh doa dulu sebelum memilih filenya supaya lebih akurat ya. Tapi kalau ketarik lebih dari 1, no problem. Aku sih nggak masalah. Belajar sebanyak-banyaknya lebih bagus ya. Oke guys, untuk yang baru gabung di video pick a card atau pilih kartu, kamu tinggal lihat di komentar yang aku pin atau di box deskripsi. Ada pilihan 1, 2, 3, ada ada angka warna biru di sebelah kanannya. Kamu tinggal pencet angkanya dan langsung lompat ke file pilihan kamu. Oke guys, kita mulai readingnya. See you on your timestamps. Hai, yang pilih file nomor 1, agate, grey agate. Oke. Kita cek nih. Sekiranya siapa yang akan datang? Untuk siapa yang akan datang, aku akan baca energi si A, si B ya. Atau kebaliknya. Ini deh A, plannya gini tadi A, ini B. Entah ini kamu atau yang lain. Bisa kebalik, maskulin, feminin, atau orang yang mau kamu tanyakan. Lalu nanti kita baca karir. Kita lihat dulu dari siapa yang akan datang. Dinamika kamu sama dia nih nanti. Ada the star, aku nggak baca kebalik ya. Menarik sekali. The star, Knight of Wands, Four of Wands. Si B-nya The Fool. Oke. Knight of Cups. Seven of Wands. Oke. Yang akan datang cukup menarik ini. Intinya gini, kalau kalian berpasangan, yang akan datang ke dalam kehidupan cinta ini bisa kerukunan. Setelah banyak belajar dari pengalaman masa lalu.
Dan ini juga saya ngelihat si B ini, sepertinya si B ini ketrigger sama si A awalnya. Awalnya ketrigger karena dia sadar dia harus banyak belajar dari hubungan ini, dari si A. Si A nih justru lebih stabil ya. Kalau kalian single, aku ngelihat A ini orang yang sudah tahu apa yang dia mau. The start, dia tahu, dia pelan-pelan, yang penting dia menikmati hidup dan dia bangun fondasi di kehidupan cinta dulu, terutama dia mau lebih mengenal dirinya sendiri. Itu yang aku lihat. Ini juga aku ngerasain A ini kemungkinan besar kuat di air sign, Gemini, Libra, Aquarius, sama fire, Sagittarius, Aries, Leo. Sorry loading. Terus untuk si B ini ada water sign, ada Uranus. Jadi ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Gemini, Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Ya, entah ini siapa yang mana. Itu energi kuat di sini yang aku lihat. Dan aku ngerasa gini, dua-duanya sih ini saling suka ya. Kalau ini single ya, ini Knight of Wands pas di tengah dua-duanya. Ini Knight of Cups. Yang ini udah tertarik secara fisik, yang ini tertarik secara hati. Coba komen nanti kamu yang mana, A atau B ya, kan ini cukup bagus energinya. Meskipun ini nanti ada sebuah ganjalan dari si B sendiri untuk bisa belajar. Ya, ini cukup nge-trigger buat si B belajar jadi orang yang jauh lebih baik dan bahkan kemungkinan besar mengantar dia kepada dunia spiritual ya. Pemahaman tentang koneksi spiritual. Oke, itu di cinta. Itu dulu, kita buka dulu untuk karir. Conscious consumer, konsumen yang sadar. Kamu punya kekuatan untuk menyembuhkan dan membantu dunia dengan keputusanmu membeli hanya produk dan pelayanan yang etis, juga secara lingkungan aman. Sebagai konsumen yang sadar, kamu memilih untuk menginvestasikan di perdagangan adil dan produk organik. Kamu hidup sederhana dan kamu membeli hanya barang yang kamu butuhkan. Ya, jadi di sini ada pesan lebih kepada kamu mulai berpikir nih di karir atau di dalam kehidupan, kamu mulai akan lebih memilih kualitas dari produk, dari asupan ilmu ke otak kamu, dari asupan makanan, kamu akan lebih selektif di situ. Oke, bisa jadi ini juga untuk para pebisnis, kamu akan lebih fokus kepada peningkatan kualitas dari produk-produk kamu ya, baik jasa ataupun dari produk barang. Oke, lalu ada health, bagus nih untuk karir dan communication. Oke, jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan, karir, dan rezeki kamu saat ini, aku ngelihat harapan bagus banget ya guys ya. Aku ngelihat akan ada kesehatan, akan ada harapan, akan ada situasi yang jauh lebih enak, stabil, juga peningkatan dari segi kemampuan kamu dalam mengasah skill-skill kamu yang dibutuhkan di bidang tersebut. Jika kamu berada di bidang kesehatan dan ada hubungannya sama komunikasi ya, baik PR dan lain sebagainya, aku ngerasa ada rezeki bagus ya. Karena kalau tiap aku bertanya soal ekonomi atau karir, ini ada angka 871 ditambah numerologinya 8, ini numerologinya 6. Ini belajar dari pengalaman masa lalu, belajar harmoni, menyeimbangkan, dan akhirnya mendapatkan reward. Beberapa orang akan dapat penghargaan, akan dapat kerjaan baru yang lebih baik dan lebih menyehatkan untuk dia, bahkan mendekatkan kepada Tuhan ya, mendekatkan secara spiritual. Karena kemungkinan besar kalau kamu pindah kerja atau kamu keterima kerja,
kamu akan milih industri yang betul-betul peduli pada konsumen, pada lingkungan. Ya kamu berusaha seidealis itu, dan kalau kamu memang tertarik untuk ke sana atau pindah ke sana, ke industri seperti itu, aku ngeliat ada gerbang terbuka guys. Tiga-tiga itu bagus ya untuk kamu masuk gitu, kamu gerak ke situ. Tapi memang di sini aku melihat harus ada pembekalan dulu. Apa yang kamu butuhkan? Industri seperti apa? Lalu kemampuan apa yang harus kamu asah supaya kamu bisa besar peluang diterima di sana, atau besar peluang untuk bisa mempertahankan bisnis tipe seperti ini ke depannya. Ada kesehatan, ada juga kamu tuh mau kayak gini loh, kayak kita makan akhirnya makan makanan sehat. Di sini juga ada hubungannya karir ini akhirnya bisa antara kamu yang buat si karir itu jadi sehat ya, atau kamu memang akan mendapatkan peluang baru yang jauh lebih sehat. Dan ini ada kaitannya memang sudah jalan Tuhan, karena di health-nya ini di situ ada ungu, warna ungu. Jadi memang ini kesabaran. Aku lihat orang-orang sabar yang sudah lama menanti, dan orang-orang yang memang tidak putus untuk mengasah kemampuannya, dan itu akan berbuah. Tapi juga di sini bisa jadi untuk beberapa orang yang selama ini tidak peduli apa yang dia masukin ke perutnya, ke telinganya, ke kepalanya, diminta untuk jauh lebih selektif dan perhatikan. Meskipun tidak bisa sempurna-sempurna amat ya, tapi kamu bisa memulai dari lebih bijak dalam memilih produk, tontonan, podcast gitu, karena itu akan ngebentuk karakter kamu juga. Gitu. Ini kesehatannya selain secara mental, aku ngeliat juga secara spiritual. Dan beberapa orang yang single, aku ngerasa kalian bisa ketemu, karena tiga-tiga kayak couple ya, kamu ketemu peluang cinta baru dari karir. Beberapa ketemu saat belanja saat lagi milih-milih baju atau lagi di swalayan. Kayak untuk yang couple dulu ya, aku baca ini lebih dalam. Aku merasa si A sudah melakukan law of attraction, bisa doa, bisa sudah berharap, bisa bersabar juga bisa. Yang single, kalau dia tuh pengen banget, udah siap loh untuk mencintai, udah siap untuk punya pasangan, udah siap untuk menjalani hubungan yang sehat dan stabil, karena dia sudah banyak belajar, sudah banyak meletakkan fondasi dalam dirinya. Fondasinya udah sehat lagi ini, di bawah health ya, masih kaitan ini. Saya coba minta dua-duanya dikaitkan untuk bisa saya lebih tajam untuk baca. Dan aku lihat memang karena di sini orang A ini sudah tahu kebutuhannya, terutama yang sehat buat dia ya, yang dia sadar dia butuhkan, bukan sekedar inginkan. Dia sadar orang seperti apa. Kemungkinan besar orang A ini juga menikmati hidup. Dia tidak terlalu berfokus ingin itu, nggak terobsesi. Dia punya keinginan, dia lepas, dia nikmati hidupnya, dia bersenang-senang. Lalu law of attraction dia atau doa-doa dia itu ya, narik si B, yang dia tuh kayak ketarik aja gitu, the full ketarik oleh tarikannya si A. Karena orang B ini aku lihat memang kemungkinan besar dia itu juga punya keinginan ya, udah siap, tapi dia mungkin lebih cuek dibandingkan orang A. Orang A ini udah yang tak gitu ya, ini yang aku mau, ini kita. Sementara orang B ini kemungkinan besar ya guys, ini orang baru, karena the full, kamu belum pernah kenal orangnya. Dia datang dan dia langsung jatuh cinta. Si A pun langsung tertarik sama si B. Kemungkinan besar ini femininnya, ini maskulin. Kalaupun dia bukan orang baru, dia tampil baru, dia berevolusi ya, dia berubah, transformasinya sehat. Nah, masalahnya di sini
si A ini udah tahu fondasi yang dia butuhkan, 11-11 bisa juga indikasi twin flame atau koneksi soulmate tingkat spiritual yang tinggi ya. Dan tentu saja saat si A ini sudah belajar mungkin ya jatuh bangun dalam sisi spiritual, koneksi spiritual, patah hati, unconditional love semua, si B ini baru, terutama jika dia memang orang baru ya, B ini baru melek dan shocking buat dia ngerasa hubungan ini kayak nyerang, kayak dia tuh terasa tidak aman ya, dia ngerasa stres, udah beberapa waktu dia tuh ngerasa stres dan tidak tenang. Dia juga merasa saat si A itu ngerasa stabil, dia yang enggak, karena ini waktunya dia belajar gitu. Tapi cinta mah cinta ya, udah ada Knight of Cups, suka gitu. Cuman di sini si B ini kemungkinan akan mikir ke depannya cocok apa enggak. Karena apa? Ini membawa picuan-picuan yang cukup emosional buat kepala dia. Dia nggak bisa tenang-tenang amat untuk ngejalanin hubungan ini. Apalagi kalau dia baru banget ya masuk ke ranah spiritual. Wah, kebayang ya, kalian harus memahami kalau kalian si A, kalian harus paham konflik batin yang dia harus lalui. Tapi kalau bicara dia suka, ya kamu pun begitu, kamu suka tapi masih night loh, masih night sama night baru. Kalau dipikir-pikir kayak 3-3 ya, night itu kan gerak ya, mobilitas, 3 juga gerak, action, 3 sama 3 jadi si satrianya tuh saling bertemu, saling tertarik di waktu yang tepat. Si B ini yang masih punya PR, si A ini udah stabil. Dan kalaupun dia memang akan belajar banyak dari si A, ya si A nya harus lebih sabar untuk ngadepin si B. Kemungkinan besar memang ini lebih muda, atau ini feminine soul-nya ya. Kalau ini couple ya, jika kamu si B ya, kamu masih harus banyak belajar untuk melerai konflik sendiri ya, trigger sendiri juga. Kamu harus bisa paham bahwa pasangan kamu, kemungkinan kalau dia pasangan kamu si A ini, dia sudah tidak pengen drama, dia udah gak mau cari drama, tapi dia akan temenin kamu dalam prosesnya. Dan kalau kamu adalah si A, kamu harus sabar, karena si B ini waktunya untuk dia terbangun secara spiritual, memahami lebih dalam cinta tanpa syarat, bukan cuma cinta dengan ego ya. Dan itu kan bukan pelajaran mudah ya guys ya. Kamu coba tonton video Twin Flame Soulmate terakhir saya ya, siapa tahu bisa dapat ide tentang gimana meraih cinta tanpa syarat yang sudah pasti dengan level yang sulit dicinta ya. Level tertinggi itu adalah cinta tanpa syarat. Saat kamu sudah mencapai situ, banyak keajaiban terjadi, kesehatan, uang, rezeki. Tapi banyak pasangan twin flame sekalipun yang sudah union berjuang untuk mencapai cinta tanpa syarat karena egonya naik, karena masing-masing ingin kadang saling keras dan saling terkepicu gitu, luka-luka lamanya, traumanya. Nah, aku ngelihat juga dinamikanya, kemungkinan kalau yang pasangan sempat seperti itu ya. Tapi aku harapan sih mudah-mudahan ke depannya lebih stabil lagi. Coba lagi untuk ini, cinta yang datang, separation. Oh ya, beberapa bisa jadi ini orang lama ya, bisa jadi untuk yang single atau yang couple sempat ada perpisahan atau tidak cocok dulu ya, jadi sempat nggak nyambung gitu loh, sempat ya walaupun masih bersama tapi masing-masing aja lah, karena punya perjalanan jiwa masing-masing meskipun satu rumah gitu ya. Wedding untuk single potensinya ada buat pernikahan. Deception, seorang menggunakan topeng palsu pada hubungan ini. Soulmate ya, ada beberapa tipe soulmate juga. Saya
Untuk file ini saya nggak baca tajam loh soal sifat masing-masingnya. Jadi ini bener-bener kayak cuman general energi ke depan aja. Kasih tahu saya ya, kalau kamu mau tahu siapa yang akan datang, aku bisa buat video lebih detail. So, kamu request aja di komen. Kalau ini lebih kepada energi yang akan datang apa aja. Karena banyak yang minta karir juga. Jadi aku gabung lah ya biar adil. Di sini iya, salah satu dari kalian nih ada yang masih belum bisa terbuka banget, belum bisa vulnerable. Bisa jadi karena kekakuan ya, kemungkinan besar yang B sih. Kaku, nggak bisa dan nggak terbiasa untuk jadi orang yang bisa terbuka. Karena bukan habitnya, bukan kebiasaannya. Tidak dididik seperti itu. Lagi pula, jika B ini adalah maskulin, bisa jadi dia gengsi dong. Pertumbuhannya jauh lebih lambat dari yang A. Padahal gak gitu guys dalam hubungan. Karena feminin jangan salah, feminin itu lebih cepat untuk bisa menstabilkan di spiritual ya. Yang seharusnya ya, tapi juga feminin memang kecenderungannya emosionalnya lebih lama untuk stabil. Tapi ya 50-50 lah, ada feminin yang juga cepat belajarnya, ada yang lama gitu. Dan kamu mungkin kebetulan naksirnya orang yang cepat belajar, cepat stabil. Di situ kamu ada rasa insecure, kalau aku belum stabil, aku nggak bisa dong jadi pasangan. Gimana kalau dia berpikir nanti si A ini berpikir aku bukan orang yang tepat ya. Jadi untuk si B ini yang sebenarnya jadi masalah dia dan konflik batin dia itu adalah dia harus menutupi bagian dimana dia juga belum merasa stabil banget ya. Dia masih insecure, tidak merasa aman, jadi dirinya sendiri. Karena apa? Takut si A ini ilfeel gitu sama dia. Padahal kalau saya lihat ya dari kartu si A tadi ada The Star, Knight of Wands, dan Four of Wands, dia udah capek unconditional love. Dia sudah bisa mencintai si B apa adanya. Asal B ini bukan toxic amat ya. Aku rasa juga yang A juga sudah self love-nya tinggi. Dia nggak bakal bertahan sama orang yang akan nge-abuse dia secara emosional atau secara fisik apalagi. Dia nggak bakal, karena dia udah tahu apa yang dia mau, dibutuhkan, apa yang sehat buat dia. Sementara si B ini masalahnya ada di komunikasi. Dia butuh bisa mengungkapkan dirinya apa adanya ya. Nah, dan si B ini belajar untuk menggunakan hati dalam kesehariannya, dalam menghadapi percintaan. Ya, tapi memang kuat koneksinya. Mungkin aja kalian pernah pisah ya, udah lama gak kontak, gak ketemu, udah puluhan tahun gak ketemu. Beberapa memang sudah lama di past life-nya, di kehidupan lalu belum union lagi. Tapi aku ngerasa dulu pernah kok. Makanya si A yang sudah lebih stabil secara spiritual, dia lebih bisa ngerasa istimewa orang ini yang B ini gitu. Tapi si B ini lebih kepada kepercayaan dirinya sih yang aku rasa terguncang. Karena ngelihat, apalagi kalau misalnya udah pernah tahu ya tentang si A dulu, kok berubah banget ya, kok jadi bijak banget ya, lah gue masih begini gitu, masih belum tahu apa yang aku mau dalam hidup, masih meraba, masih pengen mencari jati diri. Dia udah tahu lah, nanti aku malah ngerepotin ya. Jadi di sini ada self fulfilling prophecy si B ini nih. Dia tuh sekalinya sudah ngerasa down ya, dia bisa tarik down sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena aku rasa dia harus nge-healing inner child-nya. Bagaimana orang memperlakukan dia dulu di masa kecil. Jadi dia tuh suka ngejudge dirinya sendiri, menghakimi dirinya sendiri. Dan aku tahu ini bukan perjalanan yang bisa A itu akan bisa ikut campur sama si B. Jadi aku gak heran kalau ini juga masalah dulu, kalian sempat pisah, atau kalau pasangan sempat menjauh dulu, sempat fokus sama hidup masing-masing, kerjaan masing-masing, dan gak ngebahas soal dinamika hubungan. Kenapa? Karena si B ini prosesnya dengan kartu deception ini, dia bahkan kadang gak ngerti dirinya itu apa. Sebab apa? Dia sudah terlalu banyak nutupin dirinya akibat dari ketidakpercayaan dirinya, yang dulu gak merasa divalidasi sama orang. Jadinya apa? Dia kebiasa pasang topeng umum di masyarakat yang bisa diterima.
orang sukses, orang ganteng lah, fisiknya beginilah, uangnya seperti inilah, dia biasa naruh topeng-topeng itu. Padahal saya ngerti orang ini sensitif banget aslinya, tapi dia berlagak kuat atau acuh tak acuh di luar. Kenapa? Karena itu yang diterima di masyarakat yang modern ini ya, dengan toksisitas terlalu maskulin, toxic toxic masculinity. What happened to me? Toxic masculinity-nya. Ya, kalaupun dia adalah feminine, dia bisa jadi sangat toxic femininity. Seperti apa? Dia pura-pura kuat, nggak mau lemah, nggak mau nangis. Dia kayak laki jatuhnya. Gitu. Jadi dia act strong, berpura-pura bersandiwara kuat, sampai akhirnya kamu hadir atau dia hadir ke hidup kamu, yang membuat dia mikir banget untuk buka topengnya. Dan dia harus sadar sama kamu sebenarnya aman sih untuk menjadi dirinya sendiri. Karena kalau dia bisa tahu, kamu tuh tidak akan menghakimi dia. Makanya di dia tantangannya komunikasi, di kamu tantangannya kamu bisa gak sabar tetap menjadi pasangan yang sehat di saat pasangan kamu ini atau calon pasangan kamu ini sedang tidak berada dalam kestabilan. Ya, itu. Oke, coba kita lihat lagi yang terakhir untuk karir ya. Kita lihat energi karir yang akan datang untuk pas 1. 2 kartu aja, universe. Show of inspiration, kemungkinan besar mulai akan nangkep ide-ide baru atau peluang kerja baru ya. Di Emperor guys, congrats. Pas 1, kamu bakal nyusun kekuatan kamu, dan bawahnya the Muse of Inspiration, King of Wands. Ini adalah ke depan akan kebuka yang namanya kekuatan kamu dalam berkarya. Emperor stabil secara finansial, bisa kuat secara pengetahuan banyak, posisi bagus, peluang kerja baru ya, untuk yang mau cari peluang kerja baru bagus. Dan kamu juga akan sangat encer kreativitasnya, ide-idenya di kantor. Beberapa orang yang mau cari misi jiwa, mudah-mudahan ya guys ya ketemu. Tapi aku ngeliat kesabaran sih, sebelumnya kesabaran. Yang penting kamunya sehat dulu ya, baru mikirin yang jauh-jauh, kamu dulu yang stabil tuh. Terus ini ada Muse of Inspiration, inspirasi untuk para kreatif, orang kreatif ini banyak inspirasi, produktivitas kemungkinan besar sangat ngebut. Dan Emperor itu kan Aries ya, ini fiery banget, semangat, passionate lagi, ngerasa ini adalah yang aku cari, ngerasa ini karya yang aku bisa, ini masih banyak kemampuan bisa aku kembangkan. Asal kamu juga sadar akan kesehatan mental kamu ya. Kalau udah kecapean, istirahat. Komunikasikan kepada teman kerja kamu, kepada bos kamu, saya kelelahan atau apa gitu. Karena kalau kamu sekalinya sakit juga produktivitas berantakan kan. Seharusnya sih kalau perusahaannya bener ya, dia bakal ngertiin itu. Ya, tapi kalau misalnya kamu dipaksa ngebut terus, ya kamu juga harus bisa berarti pulang dari kantor, pulang dari mana, jangan kebanyakan main gadget, tidur. Manfaatkan dengan baik, karena bisa jadi ini energinya lagi membara-baranya ya. Untuk beberapa orang bakal lebih bagus di kantor, di bisnis, bakal ada kestabilan finansial juga. Beberapa memang lagi kreatifnya dalam karya. So guys, itu yang aku lihat dari Agatha ini ya. Untuk file ini kasih kata-katanya Emperor aja deh. Love-nya warna merah ya, fiery. Dengan kata-kata Emperor. Untuk klaim energi ini, kamu terima yang baik-baiknya ya. Komentar di bawah. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sending you so much love and light. Hai guys, yang pilih nomor 2 Amazonite. Kita lihat apa yang datang di cinta dan karir, oke? Ke depannya. Ini karir, ini cinta. Ini orang A, ini orang B ya. Entah kamu yang mana. Kita lihat dulu di love life. Sorry, kesenggol. Di Emperor sudah ada fire sign Aries.
muncul. Aku nggak baca kebalik ya. Eight of Crystals, Capricorn, Virgo, Taurus. Ada death atau transformation, Scorpio. Oke, itu kemungkinan besar fire sign, earth sign, water sign. Lalu si B, ada Three of Cups, water sign, Scorpio, Cancer, Pisces. Knight of Wands. Apakah ada kaitannya dengan bahas satu ya ini? Tengah juga Knight of Wands-nya di si A-nya. Oke. Ini ada Aries, Sagittarius, Leo. Terakhir ada Knight of Swords. Knight-nya 2. Aquarius, Libra, Gemini. Oke, itu info tentang A dan B ya. Entah yang akan datang ini A atau B. Sedikit lihat nanti di psikologikalnya. Sedikit saja. Ini bukan detail siapa yang akan datang, tapi apa energinya. Kalau kalian pengen yang siapa, request aja ya di komentar. Kita lihat dari segi perkariran, bisnis, ekonomi, rezeki. Pindah kantor nih kayaknya tuh, ganti bisnis atau ada perubahan karyawan. Jalur karirmu sekarang membimbingmu ke arah yang lebih tinggi dengan perubahan positif untuk mendukung impianmu, prioritasmu, gairahmu, dan tujuan hidupmu. Percaya bahwa perubahan ini akan membantumu melepaskan yang lama dan menyambut yang baru. Kamu sedang didukung di segala arah, di segala langkahmu. Wah, ada bimbingan menuju tujuan hidup bisa, kebahagiaan bisa, pemenuhan batin dan finansial yang lebih baik. Ada Pride 19 20 numerologinya 2. 4 ada Perseverance, menjaga, melestarikan, mempertahankan. 4. Aku bahas dulu di karir ya. Di karir ini beberapa orang ini mulai akan, terutama para pebisnis ya, aku lihat di kepala aku ini banyak pebisnis, juga beberapa orang yang sudah punya posisi bagus, yang lumayan stabil lah di karirnya. Di sini aku lihat ternyata kamu tahu apa yang betul-betul kamu butuhkan dalam karir. Dan sayangnya untuk beberapa orang kamu tidak merasa karir kamu itu adalah yang terbaik. Cuman dulu kamu bangga banget bisa masuk situ gitu, atau bisa mengerjakan bisnis seperti itu. Cuman karena sudah semakin awaken ya, karena pride-nya juga ungu, kamu udah ngerasa ini bukan lagi panggilan kamu, ini bukan lagi hal yang membanggakan buat kamu. Dan akhirnya apa? Kamu memutuskan untuk mencari peluang baru atau membangun bisnis baru dari nol. Bangun fondasi dulu yang 4, kayak buat rumah baru gitu atau bisnis baru. Lalu kamu sekarang kedepannya akan bisa mempertahankannya. Ya, yang kedua, energi kedua aku lihat kamu akan dapat nih ya kerjaan atau bisnis yang buat kamu bangga banget sama diri kamu. Peluang ini akan kebuka di depan dan kamu akan ngerasa penuh. Selain gengsi dapet, tapi ingat jangan berpegang pada itu aja ya. Tapi berpegang juga pada, karena kalau gengsi kan kamu masih menempatkan validasi dari luar ya, dari orang lain. Sementara yang sebenarnya akan butuh untuk bertahan di situ adalah kamu, bukan pandangan orang. Tapi kamunya suka apa enggak sama bidang itu. Ya itu, kreatif aja itu. Yang kedua intinya, ini pun akan membanggakan secara gengsi, secara harga diri ya di luar, di masyarakat. Kerjaan ini akan jauh lebih dipandang baik lah ya oleh orang. Cuman jangan lupa, ini juga harus kamu sukai, harus panggilan kamu juga. Jadi ada kesempatan yang kebuka di situ. Congrats guys, aku tahu banyak yang lagi bingung ya sama jalur karirnya. Nah, yang ketiga, energi ketiga aku lihat untuk orang-orang yang khawatir banget
sama kondisi bisnisnya yang sepertinya agak begini, agak nurun, terutama waktu pandemi. Aku lihat juga kamu berusaha pontang-panting ini untuk mempertahankan kerjaan kamu, penghasilan kamu, bisnis kamu, rezeki kamu, demi keluarga, demi bayar bank, utang bank, ya bayar ini, bayar, kamu lagi pontang-panting. Karena apa? Kamu sangat takut kehilangan harga diri kamu. Kamu pengen bisa mempertahankan ini. Dan di sana kamu ada awakening, spiritual awakening. Dan salah satu yang cukup dahsyat di sini saya ngeliat, untuk beberapa orang yang sudah berhasil menstabilkan spiritual awakeningnya, wow, kamu tidak takut lagi kehilangan semuanya. Dan itu gede banget loh guys pertumbuhannya. Bukan berarti apa kamu menyia-nyiakan gitu ya, kamu cuekin, kamu gak kerja. Enggak. Saya ngeliat ini untuk beberapa orang, kamu tidak lagi dikontrol oleh rasa takut akan bisnis kamu, karena kamu sudah berhasil meletakkan nilai kamu pada kepribadian kamu, pada dedikasi kamu, bukan pada hal luar seperti kerjaan dan bisnis. Itu cuma tambahan. Yang kamu butuhkan adalah kamu bangga gak sama diri kamu sendiri, kamu bisa gak bertahan atau membangun dari nol kalau ada apa-apa sama yang lain. Dan beberapa orang, bahkan banyak di sini yang sudah sampai level spiritual seperti itu. Saya tidak lagi menaruh nilai saya dari apa yang saya miliki, apa yang saya capai. Saya bersyukur saya bisa mencapai itu, tapi kalau dunia berubah, berputar, itu tidak ada lagi, saya bisa bangun tetap dari nol, karena nilai saya ada di diri saya. Which is that is a big lesson loh guys. Itu level tinggi untuk sampai ke kamu bukan lagi karir kamu bukan lagi value-value luar, uang, bla bla bla, karena itu kan yang biasa sekarang ditempatkan sama masyarakat, kayak orang yang kaya itu ya yang punya value lebih gitu ya. Nah ini walaupun kamu udah punya segalanya, kamu tidak meletakkan itu sebagai membawa nilai kamu, karena kamu udah tahu dalam diri kamu sendiri apa kamu, siapa kamu. Ya, kamu tidak lagi diikat sama nilai-nilai seperti itu. Ya, untuk beberapa yang lain yang dalam kondisi seperti itu memang masih belajar untuk menyeimbangkan ketakutannya dengan harapannya. Harapan harus selalu bagus ya, harapan harus selalu bagus, tapi ada alasannya kenapa kamu sangat ketakutan. Biasanya ada trauma masa lalu, trauma kemiskinan, trauma direndahkan, sampai kalau sedikit ada guncangan, wah kamu bener-bener takut kehilangan, kerja lebih keras, sampai akhirnya badannya yang hancur. Ya, dan ingat, saat kita kelelahan tapi kita paksakan, di sanalah kualitas mulai drop, dan jatuhnya apa? Malah lebih goncang. Saat kamu tidak lagi kemakan rasa takut itu, disitulah justru ide-ide akan mudah datang, ketenangan, membawa kamu pada solusi dari permasalahan, membawa pada kreativitas lebih tinggi. Ya, kalau kamu misalnya takut akan sesuatu dan itu cukup berlebihan, lihatlah apa yang buat kamu setakut itu ya. Apa yang buat kamu gak percaya diri kamu bisa mempertahankan ini? Apa karena situasinya memang susah? Tidakkah kamu melihat bahwa apapun yang terjadi di sana, kamu masih bisa bangkit lagi? Coba lihat, biasanya lukanya validasi, harga diri ya, gengsi yang diletakkan dari nilai-nilai luar, tapi diri kamunya kosong. Dan ini waktunya awakening. Kamu taruh ke harga kamu itu pada dirimu, karena semua anakku berharga. Saat anakku bisa melihat, kata semestanya, anakku bisa melihat nilainya, nilai dirinya sendiri, dia akan bisa menarik semua rezeki yang jauh lebih memenuhi dia dibandingkan hanya sekedar menaruh harga di luar. Dan itu adalah salah satu bagian cara semesta menyayangi kamu. Jadi kamu disembuhkan dari luka-luka kenapa punya gengsi yang setinggi itu ya. Ya kalau enggak, memang akan berat guys. Ketakutan itu akan datang setiap hari. Ya, banyak beberapa klien saya punya luka seperti ini, validasi.
Dan memang jatuhnya apa? Goncang dikit di luar, pasangan cuekin dikit, wah galaunya, emosinya parah. Karena apa? Dia letakkan harganya sama pihak luar, benda luar, orang luar, bukan dirinya. Jadi kepercayaan hancur, butuh itu dari orang lain. Kenapa dia mencari cinta? Ya karena dia butuh ada orang validasi dia. Ini enggak. Dalam pelajaran karir kamu ke depannya, kamu akan belajar untuk meletakkan semua harta karun itu di diri kamu. Dari pengalaman kamu, dari kecerdasan kamu, kekuatan kamu, skill kamu, dan semua. Tidak dari bonus-bonus luarnya. Yang sekarang kebanyakan orang lihat itu intinya. Salah. Itu bonus. Ya, itu bonus. Karena apa? Hakikatnya saat kita semua sudah punya skill yang ada di letaknya di dalam mental kita, dalam pengalaman kita, batin kita, hati kita, itu akan jadi bekal yang paling berharga dibandingkan kita punya uang 1 triliun misalnya ya, yang ya tentunya kita syukur ya punya uang segitu ya, amin gitu ya. Tapi kalau itu pun sama Tuhan besoknya dalam 1 detik diambil, bisa kan? Nah, kalau kamu sudah punya skill itu di dalam, kemampuan itu di dalam, kepercayaan itu di dalam, maka kamu tidak akan pernah takut kehilangan 1 triliun itu. Karena kamu udah tahu cara ngambilnya kan? Cara untuk dapetinnya perlahan atau sangat cepat. Nah, itu bekal dari kepercayaan diri kamu. Ini bukan hanya berkaitan sama karir atau bisnis, tapi ini juga yang buat kamu bisa pede gak sama cinta. Karena berarti kasusnya di file 2 ini, uniknya ini adalah tentang validasi yang membawa gengsi. Ini ada Emperor ya, ada Scorpio, ada Aries, kartu yang sangat gengsi ini. Secara aura ya, cukup powerful, kuat. Dia punya daya, punya kekuatan yang termasuk cukup kuat dari zodiak. Bagi saya yang powerful banget di zodiak itu Aries, Scorpio, Capricorn, Libra. Itu powerful banget kalau udah jadi leader dan itu punya pride tinggi atau suka diletakkan sama orang pride-nya tinggi. Jadi di sini aku lihat sih ya, untuk si A ini pelajarannya memang bagaimana cara dia mencintai dirinya. Terlepas semua atribut yang dia punya, kekayaan yang dia punya, teman-teman, koneksi yang dia punya, bisakah dia mencintai dirinya apa adanya? Karena ada alasannya kenapa dia pontang-panting kerja keras. Buat si A, karena semua nilai dia ada di karirnya, atau kekayaannya, atau posisinya dalam kehidupan, posisi keluarganya, kedudukannya. Ya, perubahan besar yang akan A terima bisa jadi melalui hubungan cinta atau kondisi ekonomi adalah untuk melihat bahwa Tuhan menyayangi dia tanpa atribut semua itu, dan dia pun harus bisa melihat dirinya sama berharga dengan atau tidak adanya semua atribut itu. Ya, di A ini aku ngerasa dalam percintaan dia kemungkinan besar sulit untuk mendapatkan cinta yang betul-betul tulus menyayangi dia. Karena otomatis kalau dia sudah jatuh cinta, aku ngerasa si A akan nunjukin apa yang dia punya. Dan itu jadinya, terutama kalau dia gak pernah nunjukin dirinya tapi nunjukin apa yang dia punya aja, tentu akan nariknya lebih kepada gold digger ya, kepada orang yang memang punya ambisi segitunya juga, atau punya niat yang kurang baik sama dia. Ada uang, abang sayang, gak ada uang, abang ditendang. Gitu. Jadi terutama kalau kamu maskulin ya, taruhlah kamu harus belajar untuk melihat harga kamu dari diri kamu. Dari situ dulu loh kamu tuh bisa bercahaya dan ngebuka rezeki. Tapi jangan jadikan rezeki itu segala-galanya. Rezeki penting banget buat kehidupan sekarang, tapi ingat, dia bukan Tuhan kamu. Jangan jadikan dirimu sebagai hamba cuan, hamba uang. Ingat apa yang kita kejar, selalu lari kan. Jadilah magnet dengan apa? Percaya diri. Kamu punya skill, kamu pasti semua dikasih rezeki sama Tuhan asal mau berusaha.
Jadilah magnet, jangan dikejar, pontang-panting. Transformasi si A di situ, dan kemungkinan besar akan datang transformasi ini dari si B. Unik ya, ini Three of Cups-nya reuni ini. Atau si B ini udah punya pacar sebenarnya, dan dia ada 2 orang ya. Menarik sekali. Jadi aku lihat ya, yang akan datang entah si A atau si B. Kalau si A ini orangnya sukses, pekerja keras, dan dalam tahap perubahan, awakening untuk bisa meruntuhkan gengsinya atau kebatuannya nih pada posisi yang dia mau. Dia lagi belajar untuk mengurai kenapa dia punya ambisi tertentu. Dia lagi belajar mencintai dirinya, dan bisa jadi ada kejadian besar ya, perubahan besar-besaran yang harus dia alami, sehingga dia bisa mulai melihat ke dalam, bukan cuman meletakkan semua di luar ya, karena kemungkinan besar dia takut ngeliat dirinya sendiri, sebab dia takut dia nggak seberharga apa yang dia punya. Dalam banget. But si A akan berhasil ya, terutama di saat Tuhan mengirimkan si B. B ini orangnya happy go lucky, tapi juga kalau ngomong kadang emosional ya, atau cara pikirnya emosional juga, nggak dipikirin jangka panjangnya gimana efeknya. Tapi si B ini dia memang petualang di cinta, dia lagi mencari orang yang terbaik, dan aku ngerasa dia selalu dapetnya knight doang, satria mulu, nggak pernah seorang emperor ya, king. Dia mencari sosok itu, dia berusaha, sepertinya dia nggak mau berkomitmen ya, atau dia sudah punya komitmen ya. Kalau ini couple, maka kemungkinan besar dia datang dari masa lalu di mana dia punya perjuangan dalam menemukan kamu gitu. Tapi kalau ini adalah single, dia kemungkinan belum mau berkomitmen, dia masih suka ngedate aja, dia lagi cari yang terbaik, dan dia kaget nanti ketemu emperor, bukan lagi hanya sekedar knight ya. Nah, aku ngerasa jatuhnya B ini bisa keder juga. Kenapa mindernya bisa gede? Oh my god, gue gak tahu cara ngadepin emperor. Karena dia bisa happy go lucky gitu, bisanya sama orang yang mungkin biasanya main-main sama dia, gak bisa kasih komitmen sama dia. Sementara saya ngelihat sebenarnya dia tuh udah siap berkomitmen, cuman dia tuh ngerasa gak ada tuh, Tuhan gak kasih kesempatan untuk ketemu orang serius. Ya udah jalanin aja, gak mau banyak pusing, dia jalanin aja, ketemu sama orang yang serius amat. Sama orang yang ambisinya gede banget. Dan saya unik sih di sini. Coba ya lihat lagi ya nanti energi yang datang di antara mereka apa nih. Tapi kalau di couple ya, bisa jadi kamu satu serius banget, satu slow banget. Ya slow bahkan cenderung pelin-pelan. Cenderung orangnya pelin-pelan, tapi dia bisa menuhin kamu sih secara batin ya. Dia bisa kasih kamu, si A ini terutama, sebuah rasa yang santai. Dia juga bisa mengasihi, dia pinter bawa suasana ceria lagi, happy lagi. Kemungkinan besar tukang dugem atau dia suka banget untuk have fun menikmati dunia. Dan A ini butuh orang seperti B dalam hidupnya. Romantic feelings yang akan datang, kodependensi, ketergantungan, addiction, ya hati-hati sama kecanduan alkohol ya, atau senang-senang zat narkotis. Terus ada release your ex, melepaskan mantanmu atau membersihkan energimu. Bawahnya honeymoon. Aku merasakan getaran-getaran indah di sini. Alright. Untuk percintaan yang pasti single, jatuh cinta
yang couple jatuh cinta lagi. Sudah tahu kamu gak mau kehilangan satu sama lain. Bagi si A, B itu adalah obsesi barunya dia, sesuatu yang harus dia pertahankan, perjuangkan, dan B akan menyambut itu. Dia akan sangat membutuhkan si A dalam hidupnya ya, karena mungkin dia tidak pernah mendapatkan sosok sestabil si A selama ini, dan bagi dia itu harta berharga yang harus dia pertahankan. Dengan gayanya dia ya, sesantai-santainya dia lah, dia nggak terlalu kayak seserius si A soalnya. Terus kodependensi ini bahayanya nanti dua-duanya bisa sangat jealousan, sangat cemburuan dan insecure. Salah satu tujuan dari hubungan ini, entahlah nanti kalian pacaran atau gimana ya, untuk yang single, dia adalah untuk bisa melepaskan ketergantungan dan percaya pada diri sendiri masing-masing. Tidak menggantungkan semuanya lagi pada pihak luar. Ya, karena keduanya harus happy nih, tahu cara membahagiakan diri sendiri. Jadi dia tidak menunggu si B, si A itu untuk dibahagiakan, si B nggak nunggu si A untuk dibahagiakan. Pokoknya dua-duanya akan belajar bahagia masing-masing dan nyatu dalam hubungan yang jadi honeymoon. Dua orang bahagia bersatu, lalu bersenang-senang dalam hidup, menikmati kebersamaan, menikmati kehidupan. Ini juga aku lihat pelajaran healing, validasi. Si B ini kemungkinan dia mencari validasi tapi dari orang-orang yang sebenarnya belum mature atau belum dewasa. Si B maksudnya ya, si B tadi aku salah ngomong nggak tahu ya. Nah, si A ini, dia ini kemungkinan memang validasinya dicari dari kesuksesan, posisi, gengsi dan lainnya. Dan ini hubungannya aku rasa bisa menyembuhkan itu ya, melepaskan bayang-bayang masa lalu juga, dan melepaskan ketergantungan dari pasangan kamu untuk divalidasi. Oh, kamu keren, kamu begini, baru bahagia. Enggak, kamu udah tahu semua kualitas terbaik itu ada di dalam diri kamu. Kelemahan kamu pun kamu tahu dan akui ya. Sehingga apa? Saat dia ngomong kamu cantik atau kamu ngomong dia ganteng gitu ya, kalian tidak ngerasa itu adalah hal utama, tapi itu bonus dari rasa sayang dia, karena kalian sebenarnya sudah tahu cara nyayangin diri sendiri ya. Intinya untuk file 2 ini, hubungan dengan pasangan atau yang single nanti akan datang, bagaimana kalian meletakkan nilai indah itu pada diri sendiri, self love, dan ini levelnya tinggi, mencintai diri sendiri dalam level tinggi yang kemungkinan besar juga dibarengin dengan proses dalam karir, dalam bisnis yang harus kalian hadapi. Dan ini akan jadi goalnya bisa buat happy, santai, slow dalam kehidupan. Karena apa? Tidak lagi banyak trauma, banyak fear, banyak ketakutan di sana sini. Sebab kalian meletakkan cinta kalian di posisi yang tepat, yaitu mencintai diri kalian dulu, baru melihat dan menarik yang lain yang bisa menambah kebahagiaan tapi bukan segala-galanya ya. Coba kita lihat untuk karir apa yang datang lagi, satu petunjuk saja. Sibuk di karir, sibuk ya lah, karena akan ada perubahan ya, atau akan ada kegigihan mempertahankan prestasi kamu selama ini atau posisi kamu, revenue kamu juga. Ada page of inspiration atau page of wands. Then this is dia jadi blank. Dia bakal beberapa dagangnya bakal laku, dagangnya, produknya, servisnya, jasanya bakal laku. Karena apa? Kamu berhasil mengeluarkan ide unik untuk bidang kamu itu. Page of inspiration juga dia kreativitasnya tinggi ya, ide baru, kemampuan komunikasi, kemampuan mewujudkan imajinasi ke kenyataan, kemampuan untuk mencari link baru, membuka ini itu. Pokoknya top tier. Makanya bakal ada kesibukan ya, yang akan membuat kalian mungkin harus menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan. Tapi ya kalau kayak gini mah pasti berhasil lah, terutama si A ya, dia pasti bakal bisa
menenangkan si B kalau dia butuh banget. Oke. Ada lagi yang bisa aku lihat untuk beberapa orang ya. Apa yang akan datang di depan dalam percintaan adalah akhirnya bisa move on dari masa lalu, bisa memaafkan diri sendiri juga dari urusan masa lalu ya, dan memulai chapter baru kamu. Oke guys, semoga bisa membantu ya. Coba untuk file ini kasih ini ya, bentar. Tadi Emperor udah, ini aja Pride. Aku nggak tahu, pengen yang ini biar sehat pride-nya ya. Pride warna ungu ya, punya pride yang sehat. Manusia semua harus punya nilai harga, tapi bukan yang terlalu berlebihan ya, karena itu jadi sabotase, bukannya jadi melindungi diri ya. So guys, kalau kamu ngerasa ini ngebantu, like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kamu. I'll see you again soon on the next video. Thank you so much, Laura and Light. Batuk gua. Bye guys. Hai guys, yang pilih file 3. Suara gue udah mulai habis. Semoga aku bertahan, maaf ya kalau batuk nanti atau bersin. Citrin file 3. Apa yang datang di cinta dan karir? Kita lihat ternyata tadi keluarnya energinya general ya. Ya. Kita lihat dulu ini untuk yang datang. Ini bisa aja yang datang si A, bisa kamu ini, atau ini yang kamu ya. Entahlah, terlihat. Ini untuk karir. Oke. So, kita lihat, tidak baca kebalik. Seperti apa dia? Ada Four of Cups. Ada Scorpio, Pisces, Cancer. The Page of Crystals. Capricorn, Virgo, Taurus. Ada King of Wands. Sebenarnya kuatnya Leo ya, tapi bisa aja mungkin Sagittarius sama Aries juga masuk. Oke, si B kayak gimana? Ada Nine of Swords, Aquarius, Libra, Gemini. Ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Dan uniknya, gila, sama guys, sumpah gak ngapa-ngapain, gue bener-bener ngocok doang. King of Wands masih sama Sagittarius, Aries, Leo. Oh my god, dengan perjalanan seperti ini ujungnya sama. Unik nih. Oke, coba aku buka sekalian yang karir. Energi karir utama. Words of abundance. Kata-kata anugerah. Kamu punya kemampuan untuk mewujudkan secara cepat anugerah dengan memilih kata-kata positif. Selalu deskripsikan dirimu dan situasi ekonomi dunia dalam kalimat yang penuh kasih dan optimis, karena itu yang akan kamu tarik untuk dirimu dan orang lain. Manifestasi dengan kata-kata positif ya. Ini energi utama di karir. Gak heran sih warnanya sama ya, sama citrin ya. Lalu ada manifestation. Ini juga energi si A. Ada nature untuk si B. Oke. Udah mulai kebaca nih. Aku baca dulu ya, dari karir dulu ya. 7 tambah 4, 11. Orang baru. Atau Oke, fokus kecepatan data aja, kecepatan. Oke. Jadi gini, di karir nih ya, aku jujur kalau ini bukan file yang aku sebutkan tipe karirnya atau tipe posisi rezekinya, maka ini bukan punya kamu ya. Kamu coba pilih 1 sama 2. Buat saya file ini secara finansial stabil. Tuh ya, secara finansial tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya kamu masih berjuang, maka ini file bukan buat kamu. Karena bagi saya ini file yang dua-duanya nggak ada masalah di karir. Tapi apa, mereka berdua itu pengen improve atau pengen berkembang lebih baik lagi.
dan lebih makmur lagi gitu, mengembangkan usahanya bisa, atau mengembangkan posisinya di sebuah karir bisa ya. Dan di sini saya ngerasa congratulations untuk lilinnya mati sebentar ya. Oke, sorry, I'm back. Jadi tadi lilinnya memang udah mau habis sih ya. Cuman aku dapat insting juga bahwa orang-orang di pile 3 ini, pile Citrine ini, kalian memang sudah pernah ngalamin habis banget atau dalam posisi ekonomi terendah. Kalian sudah pernah ngerasain, bisa di masa lalu, masa kecil ya, atau memang sudah pas dewasa. Cuman setelah itu Tuhan buka rezeki kamu, jatuhnya apa? Jauh lebih bagus lagi karir yang dibukakan ya. Saya dapetin itu karena ya dari fresh, si tadi seperti lilinnya tuh kayak mulai dari awal, tapi ini lebih lagi dapatnya dibandingkan apa yang hilang gitu ya. Jadi ini yang saya lihat, karena apa? Kalian punya ketekunan, kalian punya kesabaran, konsistensi dalam mengerjakan sesuatu apapun itu, dari cinta ya, dari karir terutama ya. Saya lihat orang-orang di sini memang hokinya tinggi ya, selain bukan cuman hoki ya, tapi kalian memang cepat belajar dalam kehidupan. Terutama ini banyak orang juga yang sudah memang jago-jago dari dulu di kehidupan lalu tuh, pebisnis, pejabat, atau orang-orang dengan posisi yang cukup tinggi dalam kehidupan, sehingga apa, lahir di sini di nolin pun sudah bisa lagi naik ya, karena memang sudah ada bawaan dari situ, tidak kesulitan lah untuk membangun lagi. Yang saya lihat sekarang, di depannya nanti akan ada kesempatan untuk ngembangin guys ya. Ini juga santai sih ya ngembanginnya. Aku tidak merasa orang di pile ini ambisius, tidak seperti pile 2. Di pile 3 ini orangnya lebih suka berkreasi. Dengan adanya King of Wands juga, aku ngerasa kalian suka banget untuk ngeluarin kreativitas, ngerjain sesuatu yang kalian suka. Karena bukan sekedar uang yang kalian cari, tapi juga kayak bakti ya, melakukan sesuatu, mengembangkan diri sendiri, menciptakan karya yang dicintai orang lain atau yang berguna buat orang lain. Itu jadi goal kalian sebenarnya, dan itu justru yang buat kalian bakal betah sama bidang ini, atau bahkan bisa buka banyak kreativitas baru, ide baru, cabang baru, tipe bisnis baru dari si kegiatan kalian ini ya, karya kalian ini. Jadi buat saya challenge-nya nomor 1 buat kamu sebenarnya bukan cuma sekedar ini cari uang, tapi ini juga ngisi kamu, ngisi tangki kreativitas kamu, ngisi apa istilahnya ya, self actualization atau aktualisasi diri ya, dan membuat diri kamu merasa penuh. Jadi buat saya kemungkinan besar di pile 3 ini, mau feminine atau masculine, kalau memang doyan kerja, sebab itu ngisi kebahagiaan kalian gitu. Dan di sini di depan ya, hati-hati sama energi manifestasinya, lagi bagus-bagusnya nih guys. Jadi pastikan untuk di depan sana mengungkapkan sesuatu yang positif ya. Jangan yang nyeplos tapi berbahaya gitu nyeplosnya tidak dikendalikan. Ini harus ada kehati-hatian, karena kemungkinan besar energi nature atau alam sekitar kamu nih ada gerbang kebuka 11 ya, ke rezeki, dan ini jadi dingin sih vibrasi di sekitar kamu untuk mencapai yang kamu mau. Jadi pastikan kamu bicara, banyak melakukan law of attraction yang positif, tidak banyak overthinking, mengungkapkan apa yang kamu butuhkan dari pasangan kamu, dari keluarga kamu, dari orang-orang, supaya apa, tidak ngeganggu kondisi energi yang lagi bagus-bagusnya ini ya. Jadi ini ada semacam lidahnya lagi tajam untuk terwujud. Jadi berhati-hatilah sama itu ya guys ya, L3 ini, karena ada kesempatan dari semesta untuk upgrade lagi ke tempat atau ke posisi karir impian kamu, yang jatuhnya apa, menjadikan situasi mendukung kamu secara vibrasi ya. Jadi pastikan kamu manifestasikan, sebutkan, pikirkan sesuatu yang kamu mau, bukan yang tidak kamu mau. Oke? Ya bagus sih, aku ngerasa gak ada masalah ya. Justru itu energi yang aku dapat, dukungan, karena sepertinya semesta mau kasih hadiah untuk kerja keras kamu, konsistensi kamu selama ini. Dan lagi pula saya ngeliat apa, karena kalian happy ngerjain kerjaan kalian ya, jadi itulah yang buat ekonomi kalian stabil. Kalian ngerjain tidak lagi untuk validasi,
tidak lagi untuk dianggap keren, dianggap begini, enggak. Kalian kerjain karena kalian mencintai bidang itu atau mencintai kreativitas yang keluar setiap mengerjakan karir dan bisnis kalian itu yang buat apa memang energinya biasanya orang-orang seperti ini akan punya sokongan dari semesta, stabil energi perkarirannya. Yang bakal ganggu itu cuman kalau udah bete banget, jatuh banget beliefnya, kepercayaannya, fear-nya naik ya. Tapi aku ngerasa lebih banyak di sini tuh lebih cepat stabilnya. Kenapa? Karena semua orang moodnya pasti fluktuatif ya, nggak akan mungkin selalu stabil. Dan tipe seperti ini sudah ada manifestation dan abundance. Ini memang manifestor, dia memang sudah bawaannya manifestor, sehingga apa, dia sadar kalau dia terlalu lama berada di mood yang jatuh, dia bakal ngejatuhin banyak sisi lain. Makanya aku ngerasa orang-orang di sini pastinya sudah bisa lebih pintar ngejaga mood ya, tentunya dengan ujian dan tempaan sebelumnya juga pasti. Nah, kalian bener nggak kayak gitu? Karena aku lebih ngerasain orang-orang di sini seperti itu ya, sudah alami ini. Kalau bener nanti komen ya. Oke, itu dalam segi perkariran. Coba aku buka deh. Nah, ini tumben nih, karena tadi di file ini belakangan aku buka karirnya, tapi aku kepanggil untuk buka semua dulu. Boleh kasih 1 atau 2 energi karir dominan dan rezeki ya, karir bisnis, rezeki, keuangan dominan di depan. Seven of Materials. Satu lagi, The Eight of Voices. Ini dia, hati-hati ya. Dan bawahnya Knight of Material. Aku ngerti. Ini kalian udah ngerasa ditempa banget kesabarannya ya, ngerasa terjebak dan mulai overthinking, merasa kekuatan manifestasinya turun juga karena ini nggak bergerak. Seven of Materials itu nanem kan, nanem, sabar. Gerakannya tipis banget guys, memang gerakannya tipis. Itu yang buat kalian ngerasa posisinya stuck. Ya bagus sih, tetap punya penghasilan ya, nggak yang jatuh gimana, enggak. Tapi apa, kalian bingung kenapa mungkin loanya tidak sekencang dulu hasilnya. Kenapa begini-begini aja? Karena memang sekarang tugasnya adalah mempertahankan posisi ini. Untuk apa? Kamu bisa menikmati hasilnya. Karena selama ini kamu mungkin kerja lupa menikmati. Sekarang dibuat stagnan, semesta bilang sok nikmatin dulu. Kamunya nggak bisa, kamunya pengen terus naik. Sementara hidup nggak harus begitu guys. Ada kalanya memang situasi tuh ya harus flat gitu, nggak semuanya harus naik grafiknya. Ya ini di sini kamu diminta untuk menikmati, bukannya justru merasa kamu kehilangan power kamu ya. Memang ada pelajaran untuk menikmati nih, kayak si Knight of Materialsnya, dia pelan-pelan aja. Yang belum dilakukan adalah menikmati hasil kerja kerasnya selama ini. Diminta untuk melakukan itu, dan apa yang sudah kamu tanam gak akan bohongin kamu kok. Semuanya akan bisa kamu nikmati, tapi kan waktunya gak bisa kamu yang atur ya, kapan-kapannya. Ya, mungkin sekarang sudah terasa, tapi tidak sebesar yang awal-awal, terutama kalau kamu punya karir yang cukup instan ya, tentunya akan tok gitu. Dan sekarang kerasa kok stagnan ya, sebenarnya bukan stagnan. Sebenarnya memang sudah di puncak nih. Kemungkinan besar begitu, sudah di puncak ya, itu yang harus dinikmati. Ya, belajar bersyukur lagi berarti ini. Untuk orang-orang PAL 3, melihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menikmati hasil kerja keras kamu. Ya, jadi tidak semuanya harus seperti itu. Kedepannya, manifestasi ini akan pelan, karena yang keluar juga bukan 88, tapi 8 ya. Jadi lebih santai, cuman dia masuk ke gerbang baru itu 11. Ya, secara spiritual ini memang cara untuk ngatasin mood kamu, buat kamu juga bisa belajar mensyukuri lagi apa yang sudah kamu raih. Ya, terutama kalau kamu gak pernah ada masalah ekonomi yang gimana banget gitu, kamu masih bisa makan, masih bisa lebih, malah masih bisa begini-begini, maka nikmati aja dulu momen itu. Banyak orang guys di luar sana berjuang habis-habisan sekarang dalam kondisi pandemi ini, habis-habisan. Jadi kamu harus bisa menikmati, tidak terlalu punya ambisi yang gimana ya. Nikmatin aja, bukan berarti juga kekuatan manifestasi kamu nurun ya, enggak.
tapi kamu memang sedang istirahat. Sebab kemungkinan besar memang energi dunia pun ya sebenarnya untuk segi ekonomi harusnya merosot ke bawah. Dan kalau kamu masih stabil, maka itu yang harus kamu syukuri. Karena orang lain banyak yang ikut merosot dengan kondisi ekonomi ini. Ya, kembali ke rasa syukur ya. Kamu harus lihat, dengan kestabilan ini aku lihat sebenarnya gak ada masalah. Yang ada masalah adalah kamu biasanya ngebut kali dalam sebuah tahapan karir atau tahapan ekonomi. Yang kali ini Tuhan bilang stabil karena dunia lagi runtuh. Stabil aja, itu udah luar biasa. Kembali lagi ke gratitude ya guys ya. Sebentar. Udah mulai agak lelah tapi masih semangat. Oke. Kita lihat di cinta ya. Kalau kamu meminta request untuk cinta yang lebih detail, karena ini aku narik energi generalnya, kamu request ya di komen ya siapa yang datang gitu. Jadi kalau di sini aku lihatnya lebih kepada umumnya, sifatnya mungkin sedikit ada di sini. Alright, orang Tadi udah ya zodiaknya aku sebutin ya di awal. Aku ngelihat orang yang slow. Aku ngelihat orang yang fokus di karir. Energinya kemungkinan feminin atau ya apapun gendernya ya. Ini bisa A atau B aja aku sebutnya. Ya, dia dalam kondisi stabil, banyak meditasi, banyak santai. Kemungkinan besar ini salah satu yang diminta santai sama semesta. Dan dia mengalir. Di sini juga aku lihat dia tuh sebenarnya punya banyak ide banget. Page of Crystals, punya banyak keinginan untuk diwujudkan, tapi dia bersabar untuk melakukannya. Dia nggak pengen terburu-buru, dia nggak pengen menyalahi kestabilan yang dia punya sekarang. Kadangkala buat dia hidup juga membosankan. Kadangkala situasi ini buat dia boring banget. Tapi apa? Dia masih bisa lihat rasa syukurnya. Karena buat dia apa? Dia sepertinya melihat kondisi yang lain ya, yang terjadi sama orang lain. Dan dia merasa bersyukur dia masih ada di posisi yang cukup stabil, tidak lebih tapi juga tidak kekurangan gitu. At least itu dulu kata dia. Lalu ini orang B di dalam situasi stres banget ya. Dia ini ke pressure banget dari, bisa aja dari energi alam atau sama tanggung jawab kerjaan dia. Ini tanggung jawab bisnis juga bisa. Dia nggak ngerasa stabil guys. Ini stres juga, ini bisa jadi awakening dia gedean yang datangnya dari karir bisa, atau dari hubungan dengan si A bisa. Dan orang ini punya banyak tanggung jawab, atau dia memang orangnya gampang kebebanin ya, gampang stres. Bisa jadi karena tidak pernah menghadapi itu selama ini, sementara si A ini sering, saya ngeliat dengan Four of Cups ini self-reflective dia tuh suka ngaca ke diri sendiri. Kalau B ini kayaknya dia takut ngaca. Kenapa? Karena dia harus ngadepin semua lukanya, traumanya yang dulu, dan dia mikir banget di tengah-tengah juga tanggung jawabnya atau situasi perjuangannya dia, keluarganya dia, apapun dia ngerasa Ten of Wands, berat bebanku. Dengan melihat King of Wands-nya dua-duanya ini sebenarnya aku kaget banget tadi. Karena wow gitu loh, energinya gak nyambung guys sebelumnya guys. Yang ini kayak fokus saya sama dunianya, yang ini lagi berjuang dalam hidupnya si B ini. Si A ini lagi ya udah santai selalu gitu, mau apa, dan gak mikirin cinta. Aku ngerasa yang ada juga mikirin cinta si A, tapi gak yang menggebu-gebu gimana. Fokus mereka bener-bener dalam karya, dalam kreativitas, dalam kebahagiaan diri. Ya, ini pokoknya sembosan-bosannya gue sekarang, gue harus tetap bisa nikmatin ya Allah gitu. Kalau si B, ya Allah berat sekali tanggung jawab hidupku ini. Tapi apa, dua-duanya berhasil. Di titik mereka ketemu itu adalah titik mereka jadi King of Wands dua-duanya. Super kreatif,
bisa stabil, menikmati hidup, sehat secara fisik, secara mental, secara kreativitas. Kemungkinan besar bisa ketemu dari karir. Kalau saya lihat B bisa kemungkinan B ini yang ketemu atau tertarik duluan. Kenapa? Karena kingnya yang B ini yang lihat duluan ke A. A-nya ini lagi lengos lagi ngeliat ke depan, fokus beb gitu, fokus beb, ya Allah, lagi berdoa, ya Allah tolong netralisir semua sumpah masa laluku. Lalu si B, ada yang lucu-lucu tuh di situ. Dan teradar ya si B, ting ting ting. Ini yang aku cari. Iya, justru saya ngeliat yang ini yang jauh lebih fiery ya. Ya bisa jadi kemungkinan besar B ini adalah yang maskulin. Ini lebih ke ungu, pink, biru. Warna yang lebih kalem ya. Ini King of Wands di sini di deck ini sangat fiery. Yang ini aku ngeliat sedang shadow work. Sedang berusaha untuk menangkap bulan, kegelapan atau ketakutan di dalam dirinya, atau dia lagi berusaha melakukan law of attraction dengan bantuan alam. Pokoknya saya ngelihat orang A ini sangat fokus terhadap hidupnya, sedang nggak tahu, sedang seperti berusaha menyulap bulan gitu ya. Dan aku ngerasa orang A ini ganteng atau cantik banget orangnya. Seperti biasa, aku selalu ngeliat King of Wands di kartu Star Child ini, di deck Star Child ini memang cakep sih kata aku. Meskipun dia punya kupis, tapi buat aku lucu, tipe aku ya, lucu gitu. Jadi at least buat kalian yang B, A itu tipe kalian banget. Ya kalau B kemungkinan besar fisiknya, bodinya. Kalau di sini kan wajah yang kelihatan ya, si Kingnya. Si B ini fisik juga, secara keseluruhan tubuhnya idaman si A gitu. Bisa lebih ya, kalau dia maskulin ya dia bisa suka olahraga, suka B. A ini juga suka olahraga loh, tapi B ini jauh lebih jaga body ya. Apalagi ini juga bisa jadi indikasi suka angkat beban, bukan hanya beban kehidupan tapi juga barbel gitu ya, karena dia punya fire atau semangatnya besar banget untuk si orang B ini. Semangatnya membara dan semangatnya juga dia aplikasikan ke dalam karya. Tapi ada masanya, kalaupun dia gini ya, walaupun ini pasangan, sempat banget si B ini terdiskoneksi dari si A. Si A dalam proses bosan banget sama hubungannya, si B ini dalam proses dia banyak tanggung jawab ya, dan juga ngatasin spiritual awakening sendiri, mental health dia sendiri. Tapi mereka akan ketemu lagi, kalian tuh yang pasangan tuh bakal ketemu lagi karena kalian udah menyehatkan. Bukan ketemu lagi karena sempat pisah ya, bukan, tapi karena kalian sudah berproses dalam satu rumah tuh, berproses masing-masing, kemudian ketemu dengan membawa keharmonisan yang jauh lebih tinggi lagi, lebih sehat lagi dalam hubungan. Kalau ini single, kemungkinan besar ini orang baru bukan ya? Bisa jadi orang baru atau lama ya guys ya. Aku nggak lihat indikasi itu, nggak sepanjang file 2. Aku ngelihatnya bisa jadi dia orang baru atau orang lama. Tapi kalaupun dia orang baru, dia itu si B terutama dalam proses yang sangat berat dalam kehidupan dari segi mental dan keadaannya, situasi. Si A ini dalam proses yang sangat membosankan, dan mereka pun bertemu setelah mereka bukan cukup ya, ini sangat bahagia dalam hidup. Dua ini King bergairah lagi dalam hidup, semangat lagi, bekerja lagi, kreatif lagi. Si A mungkin lagi kutumbaba bulan aku mau ngeloa cinta. Lalu si B, gue udah tahu apa yang gue mau nih, gue cari nih orangnya, temu. Jadi ketemunya tuh memang dalam vibrasi yang match banget, dan gue gak heran kalau kalian lama nunggu orang ini, karena ini posisi ideal untuk ketemu, divine timingnya ini ya. Lalu kalau misalnya kalian sudah pernah ketemu, aku merasa mereka saling merindukan ya, saling rindu, bukan tidak bicara tapi saling merindukan, dan mereka berusaha masing-masing untuk fokus dalam hidupnya.
Aku ngerasa yang A ini ngedoain supaya si B bahagia. Mungkin dia masih suka kepo ya, Peach Crystals juga masih suka lihat. Cuman dia lebih kepada yang tidak menaruh harapan. Dia cuman ngedoain semoga B bahagia. Diliatin nama dia dan bahagia, ya sudah, berarti perpisahan itu memang tepat. Sementara saya ngelihat B ini yang sebenarnya prosesnya paling takut kehilangan si A. Dia ngerasa stres, terbebani, dan mau maju. Kemungkinan besar memang si B yang maju untuk deketin si A. Kenapa? Karena B yang paling ngerasa, mungkin baru menyadari atau baru sadar bahwa A adalah orang penting dalam hidupnya. Aku ngerasa dengan sifat King of Wands juga, ini dua-duanya punya pride yang besar, gengsi besar ya, atau ketidakmampuan untuk vulnerable, rapuh terhadap satu sama lain, terutama si B. Karena ini mungkin jadi beban buat dia, ketidakjujuran dia, ketidakmampuan dia mengungkapkan dirinya, atau dia baru sadar siapa dirinya sama karena si A ya, pengaruh si A. Oh ini loh aku, dan itu beban. Karena apa, dia ngerasa bisa jadi gak cocok sama si A, bisa jadi dia ngerasa gue gak pantas. Pokoknya banyak yang dia pikirin karena sudah tiba di 9 of Swords dan 10 of Wands. Mental healthnya sempat keganggu guys, bisa jadi stres berat paling ringan ya. Dan yang kedua ya udah bisa jadi depresi orang ini, yang B. Dan jika menyangkut perpisahan, terutama saat ada perpisahan, ini berat banget yang dialamin si B. Dan si A tidak tahu apa yang sudah dialami si B. Ini kalau mereka ketemu ya, B ngomong, si A bisa nangis-nangis tuh. Karena saya tidak merasa A ini ngeh, B ini merasakan seperti itu. Mungkin kalau kamu couple, coba kamu sharing ya, untuk bantu teman-teman yang single. Seberat itukah yang dialami pasanganmu kalau kamu si A-nya? Sebesar itukah mental health, gangguan di mental yang dialami oleh pasanganmu pada waktu proses ini? Kalian cerita ya, supaya kamu bisa tahu A, B itu ngalamin juga keterpurukan itu ya, maksudnya beban itu bukan cuman kamu. Aku ngeliat gini, B ini yang pasangan sadar dia dalam prosesnya, dia tidak ingin ngeganggu si A. Apalagi dalam proses seperti ini, tentunya kemungkinan besar dia menjauh dari semua orang. Dia akan bersikap beda dari orang lain ya di hidupnya. Dia gak bakal sama, dia gak bakal menyenangkan lah. Makanya kayaknya dia kebanyakan mengisolasi diri. Sementara si A ini tetap sih berkegiatan, santai sih. Di awal sempat sedih, kepikiran, tapi kemudian dia mulai maju dan menemukan lagi gairahnya dalam kehidupan. Ya, kalau kalian ini dalam pernikahannya yang terjadi seperti ini, yang berpasangan, kebayang sih berantemnya kayak gimana di dalam, atau dia narik dirinya kayak gimana. Sabar-sabar ya, kedepannya akan ada vibrasi yang menyatu lagi. Oke, kita lihat yang akan datang, the last one. Untuk cinta, unrequited love tuh kan, karena B ini kemungkinan menghindar banget. A ini juga, tapi dia nggak separah ini sih. A ini lebih kepada meratapi, menyesali. B ini semuanya dia rasain. Dan mungkin kalian yang pasangan sempat ngerasa gue nggak dicintai lagi sama lo, tapi dia nggak gitu guys. Dia dalam prosesnya. Dia gimana bisa mencintai kamu sepenuh hati lagi ya kalau dia dalam proses? Ternyata dia nggak pernah mencintai dirinya sendiri. Jadi dia butuh waktu itu sampai dia punya kepercayaan diri yang sehat lagi. Soulmate, ya ini adalah soulmate-mu ya. Belajar banget nih bareng, dan ini energinya soulmate banget. Mirip banget. Kalau twin flame ya gitu ya, mirip tapi berbeda. Soulmate itu kadang keplek-keplek mirip semirip-miripnya, cuman yin yang aja gitu. Gimana yang bedainnya, gue nggak bisa ngungkapinnya. Gue nggak bisa, segitulah ribetnya twin flame. New love, beberapa orang ini memang baru, atau dia kan bawa cinta yang baru sama kamu. Engagement, untuk yang pasangan dengan single,
siap-siap, entah berapa bulan ke depan ini, entah besok ini ternyata, tapi ada peningkatan dalam kehidupan cinta kamu ya. Ini bisa jadi orang yang sudah kamu kenal tapi unrequited ya, yang kamu pikir nggak sayang kamu, atau ini adalah orang baru ini tapi kedatangan ya cinta baru ini, orang baru ini, atau rekonsiliasi kamu dengan pasangan kamu ini akan bawa engagement. Kehidupan cintamu meningkat ke level komitmen yang lebih tinggi ya, aku rasa bisa diseriusin. Dan ini honeymoon, ini batu of the deck-nya. Intinya dari perjalanan yang keras, yang menyakitkan, yang banyak menghancurkan kepercayaan diri, banyak men-trigger insecurity, kalian akan mampu mencintai diri kalian dengan cara baru, dan kalian akan menemukan orang yang juga bisa mencintai dirinya dengan cara indah ya. Dan saat yang tepat kalian berdua akan ketemu, karena vibrasi kalian udah serupa banget. Pelajarannya juga kemungkinan besar mirip hidupnya. Untuk yang single ya, kalian bakal nyatu ya, dan gak bakal ribet lagi karena semuanya sudah dilalui masing-masing. Untuk yang pasangan, kalian dipertemukan untuk saling mendampingi dalam proses pencarian cinta dalam diri itu, dan kalian akan menemukannya sehingga hubungan kalian juga akan meningkat ke level cinta yang baru, yang lebih tinggi, lebih berkomitmen, lebih kuat, dan tahan banting dari segala cobaan di dalam hubungan ya. Ya, kemungkinan besar ini orang yang sudah bisa sama kalian, atau ini orang baru, benar-benar baru. Tapi melihat dari gejala-gejala ini, sebagian besar dari kalian udah kenal orangnya, sebagian besar ya, 60%-an. 40% ini literally orang baru yang memang berjuang untuk berada di titik king of one yang sepercaya diri ini, sesehat ini, sepede ini, seini nih gitu. Kalau kamu sih slow, belajarnya slow ya, gini bisa lah. Kalau ini enggak, dia kontras banget. Kalau kamu memang oke, ada beberapa pesan. Kalau memang kamu udah kenal sama orang ini, dia bakal beda banget dari sebelum kalian pisah. Beda banget. Karena apa? Dia udah banyak berubah secara sifat, mungkin fisik, wajah, pemikiran berubah ya. Satu hal, kalian memang tidak akan buru-buru ya, tidak disarankan buru-buru. Kenapa? Dia datang pun kemungkinan harus menyelesaikan sama kamu, harus menyelesaikan banyak hal dari masa lalu dulu. Nah ini udah ada ini, dua-duanya merasa tidak saling dicintai. Enggak juga. Dengan kepedean gini mudah-mudahan bisa diatasi ya. So itu yang saya lihat. Ada lagi nggak nih honeymoon? Setelah sebuah perjuangan itu, akhirnya kalian bisa menikmati kebersamaan. Kayaknya sering traveling, atau kalian bakal ketemu di liburan, di kantor, di kerjaan, di tipe bisnis, apalagi tuh ya, lebih ke situ. Di fitness, nih muncul nih fitness center juga bisa. Bisa juga ada yang kontak tiba-tiba dari page, bisa juga dikenalin teman ya. Itu yang saya dapat. Oke, baiklah guys, itu yang saya dapat. Kalau kamu mau request siapa yang akan datang dengan lebih detail secara aku baca karakternya, silahkan request, alright? Komen aja di bawah. Dan untuk file ini kasih love-nya warna pink dengan kata-katanya manifestation, alright? Thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu yang membutuhkannya, atau yang mau seru-seruan sama kamu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Maaf ya kalau suaranya bengek-bengekan. I did my best, I'm trying my best. Thank you so much guys for watching. Like ya, biar aku semangat lagi. See you again soon on the next video. Sending you so much love, Ray and light. Bye guys.